Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 5 bangunan bersejarah populer dunia yang terbuat dari kerangka manusia. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Kamu mungkin merasa aneh mendengar sebuah bangunan yang terbuat dari kerangka manusia. Namun ternyata ada beberapa bangunan yang terdiri dari kerangka manusia. Meski aneh, namun bangunan dari kerangka manusia tersebut tersebar di seluruh dunia. Alasan pembuatan bangunan menggunakan kerangka manusia juga beragam. Berikut 5 bangunan populer dunia yang terbuat dari kerangka manusia. Yang pertama, Kaplica Kzaczek. Dari jalan raya akan mudah untuk melihat kapel kecil dan sederhana yang terletak di satu kota tertua di barat daya Polandia. Pintu masuk bangunan ini menyembunyikan interior yang spektakuler dan mengerikan. Tengkorak lebih dari 3.000 korban perang dan wabah penyakit menutupi dinding dan langit-langit. Sementara itu, bagian ruang bawah tanah yang dapat diakses melalui pintu jebakan menampung lebih dari 21.000 tengkorak manusia. Antara tahun 1776 dan 1804, pendeta setempat Vaclav Tomasek dengan susah payah mengumpulkan, membersihkan, dan mengatur dengan hati-hati kerangka yang ditemukan dari banyak kuburan massal dangkal yang ditinggalkan oleh perang 30 tahun, perang Silesia, dan wabah kolera. Kapel itu dimaksudkan sebagai tempat suci bagi orang mati serta kenang-kenangan bagi yang masih hidup. Di altar gereja, Tomasek meletakkan kerangka berulang tokoh penting termasuk tengkorak wali kota setempat, tengkorak berlubang peluru, tengkorak yang cacat akibat sifilis, dan kerangka yang diduga raksasa. Ketika pencipta kapel meninggal pada tahun 1804, tengkoraknya juga ditempatkan di altar tersebut. Yang kedua, Sedlec Ossuary. Sedlec Ossuary adalah sebuah kapel gotik yang terletak di Kutna Hora, Ceko, mempunyai dekorasi interior yang tidak biasa, bahkan cenderung cukup menyeramkan. Bisa dikatakan sangat menyeramkan karena kapel ini memiliki sekitar 70.000 kerangka dan tengkorak manusia yang menjadi dekorasi interior di dalam kapel ini. Oleh karena itu, Sedlec Ossuary bisa dikatakan menjadi monumen terbesar kedua yang memiliki aura yang menyeramkan setelah Paris Catacombs. Kapel gereja ini memiliki dekorasi yang terbuat dari tengkorak dan kerangka manusia yang disusun sedemikian rupa dan membentuk beberapa hiasan seperti lampu gantung, keranggan bunga, dan juga hiasan pada pilar-pilar di dalamnya yang semuanya berasal dari tengkorak dan kerangka manusia. Semua ini berawal pada tahun 1278. Seorang imam atau pendeta dikirim oleh Raja Bohemia untuk membawa sebidang tanah suci di Yerusalem dan ditaruh ke wilayahnya. Setelah tanah suci dari Yerusalem ditempatkan pada sebidang tanah lokal, lalu banyak orang ingin dimakamkan di sekitar tanah suci tersebut, sehingga sekitar tanah suci dari Yerusalem tersebut menjadi area pemakaman. 2 abad kemudian, para penduduk setempat membangun sebuah kapel gereja di area pemakaman tersebut. Pada ruang bawah tanah kapel tersebut terdapat banyak sisa-sisa tengkorak dan kerangka manusia. Pada 1870, František Rint, seorang pengukir kayu lokal, merenovasi gereja tersebut dan mengekspos sisa-sisa kerangka manusia dari ruang bawah tanah dengan cara yang artistik. Tulang, kerangka, dan tengkorak manusia tersebut dibersihkan, diputihkan, lalu didekorasi di dalam bagian dalam gereja. Akhirnya, gereja dengan desain interior yang terbentuk dari kerangka tengkorak manusia menjadi satu pemandangan yang menakjubkan dengan sedikit rasa ngeri bagi yang melihatnya. Tengkorak dan kerangka-kerangka ini menjadi penghias lampu gantung, pilar gereja, bahkan dinding-dinding gereja Sedlec Ossuary tersebut. Dari luar gereja ini terlihat biasa saja, seperti tidak ada yang menyeramkan. Namun ketika kamu masuk ke dalamnya, jangan kaget kalau tengkorak manusia ada di area dalam gereja. Meskipun terlihat menyeramkan, Sedlec Ossuary mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sekitar 200.000 pengunjung datang ke Sedlec Ossuary setiap tahunnya. Bahkan gereja ini bahkan tampil dalam beberapa film seperti Dungeons and Dragons dan novel The Black Angel karangan John Connolly. Yang ketiga, Capella dos Ossos.
Capella dos Ossos atau Kapel Tulang terletak di sebelah gereja St. Francis di kota Évora, Portugis pada abad pertengahan. Kapel abad ke-16 adalah ruang besar yang telah dihiasi dengan lebih dari 5.000 kerangka biksu. Keputusan untuk menggunakan kerangka manusia sebagai bahan bangunan gereja tentu merupakan keputusan yang tidak biasa, namun ada sebuah cerita yang bisa dijadikan alasan. Pada abad ke-16, Évora memiliki kuburan yang memakan terlalu banyak lahan. Ketika keputusan dibuat untuk menghancurkan beberapa kuburan ini, mayat 5.000 biksu digali dalam upaya menyelamatkan jiwa mereka dari kutukan. Diputuskan bahwa sisa-sisa biksu ini akan dipindahkan ke Capella dos Ossos. Namun, para biksu yang ada segera menyadari bahwa mungkin ide yang lebih baik untuk memajang kerangka-kerangka ini. Para biksu ini prihatin tentang nilai-nilai sosial dari kota Évora. Jadi, mereka mulai menciptakan tempat untuk meditasi, tempat di mana pengingat kematian yang tak terbantahkan akan membantu orang melampaui dunia material. Pesan sambutan di pintu kapel agak menyeramkan. Nos ossos que aquí estamos, pelos vossos esperamos, yang artinya, kami, kerangka yang ada di sini, untuk tulangmu kami menunggu. Pengingat yang cukup mencolok bahwa kita semua akan mati suatu hari nanti. Semua itu dimaksudkan untuk membuat orang-orang melihat perspektif sebelum mereka memasuki kapel dan mulai berdoa. Tapi, berdoa memang akan sulit di dalam tempat seperti ini. Dindingnya dihiasi ribuan tengkorak dan tulangnya diatur dengan pola dekoratif. Untuk efek tambahan, mayat seorang wanita dan seorang anak digantung di dinding. Tidak ada yang tahu siapa mereka atau mengapa ada di kapel, tetapi rumor mengatakan bahwa seorang pria yang kuat pernah mengutuk mereka. Ketika mereka ditolak untuk dimakamkan di pemakaman lokal, jenazah tersebut mendapat perlindungan di kapel. Yang keempat, Santa Maria della Concesione dei Cappuccini. Jika kamu berada di Via Veneto, jangan lupa mampir di Santa Maria della Concesione dei Cappuccini. Di bawah gereja abad ke-17 ini terdapat katakombe yang tidak biasa dengan kerangka, sekitar 4.000 biarawan. Tulang kerangka mereka tersusun di 6 kapel atau ruang bawah tanah dengan lampu patung dan pajangan bunga seperti mosaik, bentuk geometris, jam pasir, dan berbagai simbol keagamaan. Ada 6 ruang kecil di ruang bawah tanah. Kapel masa ada satu-satunya tempat di ruang bawah tanah tanpa kerangka. Ini berisi relik atau jantung Maria Felis Peretti, keponakan Paus Sixtus yang kelima, dan makam kepausan Zoufes, pembela gereja di pertempuran Porta Pia. Yang kelima, Katakom Paris. Pada abad ke-18, kuburan kota Paris yang terus berkembang kehabisan ruang. Jika itu tidak cukup buruk, beberapa tubuh tidak dikubur dengan benar dan menyebarkan penyakit. Pada akhirnya, para pejabat Paris memilih untuk membongkar kuburan kota dan memindahkan sisa-sisa mayat di tempat lain. Para pejabat beralih ke beberapa tambang di bawah tanah kota. Mereka mengatur pergerakan lebih dari 6 juta mayat di bawah tanah dari tahun 1780-an sampai ke 1814. Semua diambil dari kuburan yang sudah ada di seluruh Paris dengan mengangkut orang mati melalui kereta dan menyimpannya di tempat peristirahatan terakhir mereka. Sementara sisa-sisa 6 juta orang tersebar di seluruh terowongan. Sebagian besar diletakkan di dalam ruang pemakaman yang dikenal sebagai ossuarium, tempat wisata sering diadakannya. Masalahnya lebih banyak terowongan mengelilingi katakombs. Terowongan ini dibuat oleh penambang tambang Paris sebelum beberapa digunakan sebagai kuburan. Meskipun diperkirakan ada sekitar 320 km atau 200 mil terowongan, tidak semuanya telah dipetakan, dan sisanya adalah wilayah yang belum dipetakan. Ini benar-benar membuat kamu bertanya-tanya, apalagi yang bersembunyi di terowongan tersebut. Oke sahabat dermawan awan, itulah 5 bangunan bersejarah populer yang terbuat dari kerangka manusia. Dan alangkah baiknya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya.